Halo, Sis Julia. Welcome, Sis. Wah, ada Bro Eriadi juga. Malam Bro Eriadi. Thank you ya Bro untuk bantuan posternya Bro. Thank you. Sis Wanita udah ada sepertinya. Sebentar ya. Ada. Kita mulai. Brother Eriadi, suara kedengaran nggak? Halo, Halo. Suaraku halo, kedengeran? kedengeran, Suaranya jelas kedengeran, nggak? jelas, jelas. Soalnya terakhir kali dengan Ko Agus kagak jelas suaranya. Oh ya, gambarku keluar Habis nggak? hujan terus. Soalnya di sini. Jelas kok. Oke, Gambarnya oke. Suaranya juga oke, oke kok. oke. Cakep. Semangat dirimu keren langsung udah persiapan. Standby kok. Siapkan dari jam berapa sih? Apa kabar kok? Baik, persiapan dari jam berapa tadi? 5 menit sebelum. Oh, 5 menit. Baik, udah makan kan? Baik, aman Udah, ya udah pokoknya. aman. Siap. Baik, baik. Jadi hari ini kita bincang-bincang santai aja Mm, tentang online ya. Ya, Baik. Mungkin kita bisa tukar menukar informasi soalnya juga saya pemain online sih. oke kok. Baik. Untuk awal mungkin sorry, Sis Yanita bisa perkenalan Eh, dulu. Bisa iya, perkenalan singkat nih. Silakan Sis. nama saya Yuanita dari Surabaya. Surabaya. Yang Oke. punya ngerjain online shop itu Hmm, perhiasan, aksesoris cewek, perhiasan imitasi gitu sih. oke. Nah, online shopnya itu di mana ya? Eh, Tokopedia, Shopee, Bukalapak atau gimana? Semuanya ada. Di Instagram, Oh, Shopee Instagram. sama Oke. Tokopedia. Tapi Ih, yang di Tokped nggak seberapa sih. kenapa tuh? Iya, jadi fokusnya di Instagram sama Shopee. Instagram sama Shopee. Apa enggak kan? Kenapa kok? Apa enggak Bukalapak? Bukalapak enggak? Soalnya Enggak, betul. masih handle sendiri juga sih kok, agak agak kelabakan juga sih sebenarnya. Bener. Aku ngeliat di Instagrammu follower ada banyak banget tuh. Berapa ribu gitu. Iya, iya. Keren. Itu bangunnya berapa lama kemarin? Hmm, start itu aku ceritanya udah Boleh gitu. jualan dari Nah, 2018 kayaknya kok ya kalau nggak salah. dia Heeh. mantep. Terus Instagram dulu awalnya. hah? Kenapa, sorry? Instagram dulu awal-awalnya. Instagram. Itu itu malah sebelumnya udah sampai 17.000 followernya. Bisa 70 ribu. Heeh. Terus kena ban kok, Nah, di ban. oke. Jadi tiba-tiba bangun pagi gitu ya kok. Shock Oh, langsung hilang total, bener-bener nggak ada jejak gitu. itu ke bajak orang atau ke band? Ke Ke hack ban, orang? ke ban. Ke band. Heeh. Nah, dirimu tahu nggak kenapa? Kira-kira kemarin nih, kenapa bisa ke band gitu? Ketemu nggak Heeh. penyebabnya? Itu aku udah coba email Instagram waktu itu ya. Nggak ada respon berapa kali ya, 2 3 kali. Yang terakhir itu katanya kayaknya sih kena copyright. Cuman aku nggak tahu ini copyright Oh, produknya atau mungkin dari musik ya kok ya. oh kamu, oh iya. Soalnya aku juga pernah dengar Mm-mm. dari ini kok dia. Waktu itu temennya juga kena band gara-gara ya dia nyetel musik di belakang. Ada background musik gitu. Mm-mm, mm-mm, Nah, copyright kena di sana. mm-mm. Di sana ya. Tapi dirimu pas chat ke mereka, mereka nggak ada solusi lain ya. Nggak bisa, udah biasanya Pokoknya, kan ah, biasanya dibanding kan nih biasanya. benar. Hmm, nggak deh, aku nggak berani juga sih pas itu kok, soalnya kalau banding ada resiko kena kena denda ya kalau nggak salah. Iya, denda lagi kan nanti tambahan. Makanya kamu develop yang baru. Tapi keren juga. Berarti yang baru ini dari 2019. Iya 2019, tapi sebelumnya itu aku ada akun cadangan gitu sih. Itu mulai dari 3.000 deh kalau nggak salah followernya. Bu, tiga sorry, ribu Instagrammu ada berapa akun? Kayak banyak nih.
Sebelumnya soalnya kan nyoba-nyoba kok. Jadi ada pernah jualan baju. Ah, baju. Oke. Terus akhirnya switch ke perhiasan ini. Ah, dulu baju berapa lama? Baju dari SMA kok. Mantap. Dari SMA. Tunggu, tunggu. Ternyata kalau kan bajunya nggak terlalu itu ya dibandingin perhiasan ya. Hmm, Marketnya kan sama. marketnya pas itu sih belum terlalu mikirin market ya kok. Asal modal nekat aja kok tahu. Baik. Awal-awal gitu kan biasanya. Nah, terus habis dari baju, awalnya dari SMA ya, baju Hmm. jalan-jalan-jalan kemudian buat yang perhiasan ya sekarang, sampai sekarang. Oke, oke. Nah, boleh tahu nggak nama Instagramnya itu kan Rubel Jewelry ya? Ya, Itu ada kepanjangan khusus atau apa nggak untuk ada Rubelnya? Mungkin artinya sih. kepanjangan. Ada artinya. Oke. Boleh tahu? Itu dari sebentar ya. Ada di Instagram itu ada sih di highlightnya agak panjang soalnya. Mata. Bentar aku cek. Oke, bentar aku juga cek nih. Ba- Keren keren ada filosofinya juga ya ternyata. Iya, jadi dari kata rubellite sih sebenarnya. Oke. Buka Rubellite itu Rubel itu itu apa tuh? Oh, gemstone batu permata. oke. Itu dia artinya itu crystal of love kok. Oke. Mm. Jadi niatnya eh saya dulu tuh orangnya nggak pedean kok. Jadi Hmm. cuman suka pakai anting sih saya itu. Jadi pertama kali Oke. dari anting, terus kayak oh kok kayaknya jadi lumayan ngebus untuk confidence-nya ya. Oke. Terus akhirnya nyoba jualan, beli satu gitu. Terus tapi Ah, terakhir kan namanya masih sebelumnya namanya bukan Rubel kok. kok sempat ganti nama dulu Instagramnya? Iya, jadi Iya. benar-benar aku baru rebranding ini Februari tahun ini. Oke. Oh baru. Iya baru baru rebranding tahun ini. Ah, sebelumnya namanya kalau boleh tahu namanya apa ya sebelumnya? Sebelumnya agak rumit nih namanya. Blank It Or namanya. Yang apa? Sorry. Blank It Or. Jadi Oke. artinya silver dan gold. Blank silver dan gold. Ya. Silver dari blank. Ah, kenapa sorry? Oh, blank it or ya, Ya ya. or bahasa Inggris. Oke, Or oke, oke. seperti biasa. Kalau Baik, baik. aku sih Baik. artinya lebih ke love sih kok. Jadi kayak buat cewek juga kamu buat Ah, cantik itu nggak harus mahal kok. oke. Jadi Benar. mulai dari barang kecil pun kayak anting gitu itu udah bisa ngeboost kamu buat jadi confidence. Itu sih intinya. Oke. Berarti ngeboost buat confidence itu ya. Jadi dengan awalnya kan dirimu bilang tadi awalnya mungkin nggak terlalu pede ya, tapi setelah pakai anting-anting dirimu merasa percaya dirinya meningkat Iya, gitu. jadi kayak Oke, hargain diri sendiri lah. oke. Jadi asal muasalnya itu ya, Iya, sehingga iya. mulailah anting-anting. Mm-mm. Oke, untuk Rubel Jewelry jualannya anting-anting aja atau ada perhiasan lain ya dia? Perhiasan campur sih kok, jadi anting, kalung, cincin, gelang. Mantap. Nah, awal-awal jualan itu gimana ya? Karena dirimu nawarin langsung online atau kayak gimana? Ini lucu nih kok. Aku dulu Nah, pertama kali kenapa? beli itu buat pakai sendiri. Asli Hmm. buat pakai sendiri. Dulu kayaknya lagi scrolling Instagram iseng gitu ya. Terus kayak Ah, bagus ya pengen. Udah coba beli satu. Lama-lama jadi beli oke. berapa terus mikir kayak harga aslinya berapa sih? Ah, oke, oke. Emang dasar dari kecil soalnya aku kan dari kecil memang suka di toko mama mama papa kan buka toko gitu kok. Jadi Oke. mungkin emang otaknya udah otak bisnis kali ya. Jadi, Jadi tapi dari dia SMA tadi jualan jualan baju ya udah. hah? Iya, Kan sebenarnya jualan dari jualan baju baju ya. heeh, jualan baju juga karena suka. Maksudnya berawal dari suka beli gitu loh. Baik. Nah,
Nah, terus gimana tuh bisa berkembang dilipat gandakan terus gitu? Pertama belinya satu dua gitu ya, terus kayak kok kayaknya bisa bisa buat dijual lagi nih. Jadi yang aku beli Hmm, yang tadinya untuk pakai sendiri, itu aku coba masukin di Instagram. Gak lama sih, oke. 2 hari itu udah ada yang beli. Dari Dua teman hari. atau nggak kenal tuh? Kan Gak Instagram kenal, followermu 3.000-an kan? Nggak kenal. gak kenal. Baik, baik. Jadi oke ini berarti bisa jalan. Udah deh langsung aja. Langsung beli banyak gitu berani? Enggak Atau sih, gimana? pelan-pelan. Masih, pertamanya aku masih reseller aja sih, Bu. Oke. Hmm, Pertamanya reseller. reseller. Kebetulan kan ada supplier lokal kan. Terus Ya. beruntungnya tuh aku nemu yang supplier nomor satunya Oke, di lokal juga atau Indonesia atau gimana? kalau aku bilang sih seluruh Indonesia dia paling gede ya kok ya untuk yang di Oke. online ya. Oke. Heeh. Udah Nah, ya untungnya langsung ketemu yang tangan pertama itu. mantep. Jadi Akhirnya karena dirimu ada gulung tangan deh. pertama harga. Mm-mm. Oh, dari sana ngegulung ya. Mm-mm. Oke, oke. Nah, awal-awalnya itu kan dirimu jualannya berarti lewat Instagram ya. Awalnya satu dua gitu. Mulai Bisa. reseller dulu, posting. Mm-mm. Tapi waktu itu sempat nawarin ke teman dulu nggak? Atau langsung aja posting ke Instagram? Langsung aja posting di Instagram. Baik. Nah, mungkin nih, dirimu ada tips dan trik ya biar gimana tuh caranya biar Instagram kita tuh ada konversi gitu jadinya. Ada pembelian. Karena kan biasanya kita taruh barang gitu kan belum tentu tuh. Iya sih. Kira-kira nih, kenapa bisa ada yang tertarik gitu. Mungkin ada tips-tipsnya gitu. Awal-awal Oh, aku juga nggak nah, tahu kenapa ya. Terus tiba-tiba 2 hari itu udah closing ya. Itu soalnya cuma ngupload baik. heeh. Oh, Mungkin tapi nggak ada kata-kata gambar doang. gambar kata-kata Atau pun kasih tuh aku langsung hard selling kok. Jadi langsung baik. iya, langsung keterangannya kayak materialnya, bahannya, harganya, udah langsung gitu. Terus tiba-tiba ada langsung WA gitu. Jadi setiap hari udah mulai masuk gitu. Lumayan cepet sih pas itu. Baik, baik. Tapi sebelum dirimu jualan apa perhiasan ini, sebelum Mm-mm, jualan anting-anting dan sebagainya, mm-mm, itu mm. dirimu di Instagramnya sering posting-posting tentang kecantikan atau kayak gimana nggak? Oh kayaknya dulu aku make dari Instagram yang baju sebelumnya sih. Jadi mungkin udah ada ini kali ya. Bisa jadi. Jadi Heeh. orang-orang udah percaya. Dirimu kan dulu bekas Instagram baju ya sebelumnya ya, sebelum Mm-mm, jadi mm-mm, perhiasan ini kan. mm-mm. Kemudian orang-orang udah tahu nih dirimu jualan pernak-pernik atau perempuan gitu. Iya, iya. Kemudian dirimu masuk produknya. Jadi orang-orang udah pertama tuh dia percaya dulu ya kepada dirimu ya. Dia Iya, udah iya. yakin nih, oh Iya. bisa sih bagian ini. Pas Mungkin dirimu gitu. posting, orang-orang tertarik ya. Mm. Bisa jadi. Oke, oke, oke. Nah, terus awal kalau dari Instagram tuh ada kendala nggak jualan? Karena kan biasanya orang-orang malas lihat Instagram. Belinya transaksinya lewat mana tuh? Langsung transfer atau gimana kalau Semuanya Instagram? ke WA sih, Bu. Oh, Ke WA. di arean ke WA ya, ke Heeh, WhatsApp. heeh. Iya. Justru Oke, sekarang, oke. justru sampai sekarang pun konversinya lebih banyak ke WA sih. Oke, Iya. berarti lebih banyak ke WA ya. Heeh. Kayaknya lebih suka, orang-orang lain lebih suka dilayani gitu ya kayaknya. Nah, pertanyaan, gimana? Itu kan awalnya dirimu mulai dari Instagram tuh. Heeh, heeh. Kenapa tercetus untuk buat baru di Shopee, di Eh, marketplace? ada yang request sih sebenarnya. Oke, Jadi Shopee pun itu masih baru kok. Kayaknya kemarin April deh kayaknya tuh Shopee-nya. Masih baru. nggak apa-apa. Berarti Instagramnya itu dari Februari, enggak, Instagramnya dari 2019 sih sebenarnya kan. Yang Februari cuma ganti Mm, nama doang mm, kan. mm, mm, mm. Dia Jadi di rebranding. di branding aja kan. Kemudian bulan April itu baru pakai Shopee. Iya, baru mulai masuk Berarti, marketplace karena ada yang request. nah, kira-kira mereka request kenapa ya? Dia tahu nggak? Kenapa ada yang request? Padahal kan lewat rasa juga bisa kan? Free ongkirnya kali itu ya.
Tapi kan kalau free ongkir dibebankan ke penjual, bener nggak? Ada pemotongan lagi Hmm, kan pas dirimu iya, dapat dari tapi Shopee ada cuman dikit sih kok. berapa persen gitu, 3 atau 4% ya, aku Iya, lupa ada. mm, mm. Berarti semua promo dirimu ikut ya? Baik. Ikut free ongkir aja sih. Oh, sama Ah, terakhir itu sekarang cashback. kan banyak yang minta COD kan. Hmm. Jadi aku kalau COD aku alihkan ke Eh, Shopee. ya pakai JNT ya, jadi bisa COD ya. Karena kalau orang WhatsApp nggak bisa COD ya, mau nggak mau Iya, dia harus bayar dulu kan. iya. Oke, balik lagi ke Instagram. Kira-kira nih dari apa? Dari perhias produkmu, target marketnya siapa sih? Ya ini kok sebenarnya itu kan awalnya memang mulainya udah nggak mikir kan marketnya. Oh, orangnya nih, apa sih yang pakai perhiasan Eh, ini? kalau sekarang sih aku untuk kan aku nyoba pakai IG Ads juga. Oh, pakai ads juga udah. IG Ads kan otomatis kan harus ada targetnya kan. Ya, dirimu pakai IG dan Facebook atau hanya IG ads doang? Hanya IG Ads. Facebook juga. Oh, targetin ke Instagram aja ya. Facebook gak main? Facebook kayaknya kurang ya kok. Soalnya kayaknya kalau di Facebook agak bawah ya marketnya. Oke. Kalau menurut saya kurang masuk sih kayaknya. Soalnya ada beberapa teman juga udah ada yang nyoba dengan produk yang kayak aksesoris cewek gitu. Itu dia Hmm. itu mereka bilang sih kayak kayaknya nggak cocok kalau di Facebook gitu. Jadi ya udah aku nggak nyoba dulu. Di Oke, Instagram balik. jalan Oke. sih. Dari Instagram pakai Instagram Ads. Targetnya gimana? Targetnya nyoba-nyoba sih kok trial error aja. Terakhir sih masuknya di umur 24 sampai 40-an sih. Berarti dari targetnya ini anak orang-orang atau perempuan atau laki-laki. Bisa aja kan laki-laki yang mau hadiahin ke pacarnya atau perempuan yang memang cari untuk diri dia sendiri. Dirimu Eh, kalau saya tipe lebih yang ngikutin ke perempuan kok. untuk perempuannya sendiri ya. Jadi dia beli untuk diri dia sendiri atau dia beli untuk anaknya. Biasanya buat dirinya sendiri kok. Oke, dia beli, dia pakai untuk diri sendiri ya. Usianya berarti sekitar 25 sampai berapa tadi? 45. 40-an ya, 40-an lah. 40-an. 40. Heeh. Oke, 25 sampai 40. Kira-kira nih, misalkan aku tanya, kira-kira 25 sampai 40 kemudian apa? Occupation. Mm-mm. Apakah dia karyawan atau pengusaha atau guru atau gimana? Kebayang nggak target detailnya? Biasanya banyakan itu Atau mahasiswa? yang Mahasiswa, wanita sorry, mahasiswa. kok. Banyakan tetap wanita Ah, kantor sih. Jadi yang kerja di kantor gitu-gitu sih. Oke, dia kerja di kantor ya. Jadi yang I see. Oke. memang wanita karir sih banyakan ya. Targetnya wanita karir usianya 25 sampai 40 something lah ya. Iya, iya. Nah, wanita karirnya apakah udah menikah atau belum? Apa? Apa? Udah menikah atau belum wanita karirnya? Hmm, udah banyak kan udah menikah. Yang udah menikah malah. Mm-mm. Baik. Oke, berarti pertanyaan ke selanjutnya. Wanita karir yang udah menikah kemudian usianya 25 sampai 40-an, itu biasanya mereka buka Instagram, mereka buka page apa? Mereka ngelihat apa? Buka atau apa? Mereka buka halaman apa atau enggak ngelihat influencer siapa gitu, kebayang nggak? Kebayang sih. Oh, terakhir itu aku sempat ini kok. Gimana tuh? Terakhir itu sempat ikutan ikutan bukan endorse sih. Ya endorse sih, tapi endorse-nya itu pas si Kak Aurel Hermansyah itu Oke, oke. dia tuh lagi buka Nah, pas free itu gimana? endorse. Yang gratis free Iya. itu ya? Heeh. Terus pas tuh aku buka kayak oh oke deh coba. Akhirnya coba deh aku ngirim ke dia. Nggak lama aku cuman berapa hari gitu udah tiba-tiba langsung Iya. di story gitu. Oke, tapi dari sana ada trafficnya nggak? Banyak banget. Justru ningkat setengah Keren. jam di situ. Tingkat itu cuman berapa hari? Cuman sehari kok itu masuk sampai sekitar 3.500 followernya. Followernya nambah. Cuman Oke, sehari. namun gini,
follower, oke followernya nambah. Follower itu apakah jadi follower itu benar-benar jadi target marketnya? Karena kan kayak misalkan kolam nih, kolam kan ada beragam ikan. Mm-mm. Nah sekarang tiap ikan itu kan butuh makanan yang berbeda. Ya. Mm-mm. Jenis umpannya berbeda maksudku. Jadi lu mau nangkep ikan ini mungkin umpannya beda nih dengan ikan yang ini Mm-mm. gitu. Kalau Nah itu udah menurutku kepikiran gimana tuh? itu Kira-kira nih pas itu kira-kira. pas itu Hmm, konversinya lumayan bagus sih kok. Tinggi sih konversinya. Jadi bagus-bagus. tiba-tiba ningkat tajam gitu. Dari 3.000 ya. Ya. Iya. Dan itu closingnya konversinya gede sih. Itu Kalau itu dirimu lariin ke ke Shopee, ke Marketplace atau dirimu langsung handle di WhatsApp? langsung handle di WhatsApp sama DM. Oke, berarti list buildingnya dapat ya. Dirimu ada listnya berarti orang-orang yang pernah Dapat. beli dengan dirimu. Iya, dapat. Mereka pernah kasih testimonial nggak? Ada. Udah minta testimonial ke mereka. Oh, biasanya aku minta. Selalu. Oke, Harus itu bagus. kok. Iya, nanti tinggal di-upload lagi. Bener. Iya. Keren. Terus, oke. Berarti, berarti salah satu strategi yang dirimu lakukan yang tadi ya, minta endorse ya. Aurel tadi contohnya kan. Iya, heeh. Nah, itu bisa direplikasi nggak? Maksudnya nih, misalkan ada artis yang mungkin dia mau buka kayak Aurel gitu, dia kasih free gitu. Coba Mm, mm. replikasi lagi aja, karena kita udah tahu nih jalan yang apa ya, trafficnya bagus. Iya. Kemudian Mm, konversi kan, tinggal direplikasi aja berarti. iya, iya Bener, bisa banget. Tapi jarang kok yang buka free gitu kok. bener sih. Ada tapi bener-bener. Itu bener. Itu kebetulan kebetulan beruntung banget deh itu. Itu pas PSBB loh kok. Sebelum itu kayaknya sebelum hampir mau deket-deketnya Lebaran deh kalau nggak salah. Nah, Langsung ngebus oke. itu. Selain itu, tadi baru sekali itu doang ya? Baru sekali itu doang. Oke, mungkin dari aku caranya gini, kayak yang sering Kotami bilang. Hmm, Jadilah taman yang baik sehingga dapat menarik kupu-kupu. iya. Berarti kan misalkan yang dirimu udah tahu nih target market, bukan target market sih, influencer siapa yang berpengaruh nih terhadap Mm-mm, audiensmu. Dirimu mm-mm. mungkin bisa ikutin kalau misalkan dia sering IG live, sering apa, dirimu ikutin, kemudian diri tag dia, kasih summary-nya. Nanti kan lama-lama dia akan ngeh, ini orang siapa gitu. Kok sering banget Hmm, ngikutin saya, iya, kasih iya. berbuat kebaikan. Mm-mm. Dia repost lagi di story-nya dia. Nanti kan dia lama kelamaan dia mulai ngeh atau kenal dengan dirimu kan. Di situ bisa masuk Iya, iya. pelan-pelan mungkin. Oke, oke. Bisa juga salah satu cara sih. Bisa, bisa. Thank you, thank you. Kita akan diajarin Kotomi kayak gitu. Aku Ilmu juga bagus. sering ini sih, sering komen-komen di akun yang relate gitu sih. Ya, benar. Jadi kalau bisa cari influencer yang kira-kira memang target audiensmu di sana. Tadi kan dirimu udah dapetnya target Mm-mm, audiensnya seperti apa. mm-mm, mm-mm. 25 40, kemudian dia tadi belum merit ya. 25 40 dia wanita kader, belum belum merit. Dia beli untuk diri dia sendiri. Iya, banyak kan untuk diri sendiri. Oke, kayak gitu. Oke, terus terus dia dia beli untuk diri dia sendiri ya. Nah, Mm-mm. kemudian nih, bagi customer yang sering pernah beli ke dirimu nih, dirimu kan punya listnya, bener nggak? Iya, iya. Ada yang repeat order nggak? Udah pernah ngecek? Enggak, dirimu pernah Banyak, data gitu nggak? Kira-kira, oh banyak. banyak. Mantep. Nah, dirimu amati nggak trennya gimana pada saat mereka repeat order? Kenapa sih mereka bisa repeat order? Misalkan nih pas dirimu lagi promo, mereka order lagi atau gimana? Atau Eh, tiba-tiba, ya pas biasa mereka tiba-tiba datang sendiri gitu. Yang repeat datang order ini sendiri. ya. Kebanyakan datang sendiri kok. Baik, Justru bagus. justru aku agak dulu banyak promo kan, dulunya ya. Terus kayaknya nggak bisa deh kalau promo terus kok. Soalnya jadi Nggak bisa. customernya tuh selalu nunggu promo. Jadi kayak oke ini harus dikurangin nih. Agree. Karena gini, Hmm, kalau dirimu main promo terus, berarti dirimu harganya emang nggak mau nanti turun jadinya. Orang-orang image-nya iya. ya ini, tunggu bener kata dirimu tadi, tungguin aja dia promo. Tetap promo Mm-mm, juga. mm-mm. Bener. Yang aku pelajari, kita jangan promo, namun kita kasih value yang lebih gitu, nilai tambah kalau Mm-mm, bisa. bener, bener. Jangan kasih promo. Oh, ngomong-ngomong nilai tambah nih kok ya.
Kan sebelumnya aku beli itu dari supplier lokal itu kan kendalanya itu kalau perhiasan imitasi gini otomatis kan dia bisa menghitam kan gue ya. Kayak Oh, hitam sih sebenarnya kayak mudar gitu loh warnanya. hmm, Mm-mm. Kalau dipakai setiap hari ya otomatis dong namanya juga imitasi ya. Nggak mungkin kan dia kinclong terus kayak oke. aku coba nyari solusinya apa nih? Coba cari-cari Solusi untuk apa nih? Hmm, dapatnya kayak kain polis tuh. Jadi untuk bersihin gitu. oke. Heeh. Jadi setiap orang beli tuh aku selalu kasih kain satu free gitu, free kain polisnya buat bersihin. Boleh. Itu Itu pas, yang membedakan dirimu dengan orang lain ya. mm-mm. Karena kan setiap kali nanyanya, sis ini bukan kita nggak sis gini, sis ini gimana caranya bisa di apa ya Indonesianya apa ya disepuh lagi nggak gitu. Ah, Iya itu juga masalah itu sih. Jadi aku ngasih kain itu pas itu awal-awal lumayan ngebus juga sih kok. oke. Tapi sekarang sekarang masih Ngasih, ngasih. baik. Benar. Itu jadinya value added kan. Mm-mm, mm. Jadi jika jika kita kasih sesuatu, berarti harganya itu bisa blur jadinya. Iya, Jadi, nggak bisa. Jadi si customer nggak bisa compare apple to apple lagi karena kita udah kasih nilai tambah ya. Katanya misalkan kamu kasih apa? Kain polish, jadi kan lebih tinggi value-nya dibandingkan iya, dengan yang lain. Itu keren, good. Terus dirimu kasih branding nggak? Kayak stiker atau apa gitu untuk produkmu sendiri? Kasih oh, nama gitu. iya, iya. Sekarang kalau pengiriman juga, dulu pengirimannya masih ngasal ya, kalau langsung tulis tangan gitu. Sekarang udah print stiker sih. Ah, ada stikernya udah. Iya, udah. Ada Robert Jewelry juga kan? Kenapa? Sorry. Ada logo Rubel Jewelry juga kan? Ah, udah pakai logo sendiri. Keren keren. Nah, terus dari yang repeat order itu, dirimu pernah coba tawarin lagi nggak? Misalkan ya ada promo apa? Misalkan let's say mereka beli sebulan berapa kali gitu, nanti kasih free apa misalkan. Ada yang kayak Bias, gitu nggak? biasanya sih kalau Buat. aku aku tuh biasanya kalau sama customer menjalin relasi ya kok. Jadi banyak banyak kan Hmm, udah kenal sih, udah kenal keren baik gitu. Jadi kadang sampai ada keren. yang curhat-curhat gitu. Bener-bener. Heeh, itu biasanya kayak ada sis diskon dong dikit gitu kayak ya kalau cuma 5.000 gitu ya udahlah gitu. Oke. Oh, berarti salah satu caramu atau strategimu adalah dirimu bangun hubungan yang akrab ya dengan customer ya. Sampai yang tadi dirimu bilang nih, Iya ada iya. customer yang dia pun bisa sempet curhat ke dirimu ya. Iya Keren itu. Karena kalau dia semakin akrab, dia pasti nggak enak kan kalau mau pindah. iya itu biasanya itu ini salah satu ya kalau nggak tahu ya kalau Oh, gitu. biasanya aku kalau ngechat sama customer itu pakai stiker stiker jadi emoji itu pasti emojinya yang senyum Wah, dan banyak sih kok yang repeat repeat itu bilang kayak maksudnya sis aku suka loh beli di kamu soalnya ramah banget ya nggak kayak biasanya di tempat lain tuh kita dicuekin gitu kayak dingin banget gitu. benar. Benar, soalnya kalau misalkan di marketplace Shopee dan sebagainya, itu kan kemungkinan dia untuk pindah eh, switching switching cost Mm-mm. itu sangat kecil. Jadi misalkan dia mau pindah, misalkan dirimu nih suppliernya atau penjualnya, dia mau pindah ke supplier atau penjual B, itu sebenarnya gampang kan. Mm-mm. Cuma Iya. buka chat lagi. Mm-mm. Makanya dirimu harus create suatu barrier to entry yang tinggi. Nah, Iya. salah satu cara yang dirimu lakukan tadi pertama, dirimu bangun keakraban kan. Mm-mm. Karena semakin akrab, ya udah switching cost. Jadi kemungkinan dia untuk pindah itu ada tapi kecil dia. Iya. Iya. Kemudian yang kedua, mungkin dirimu juga balasnya cepat ya. Misalkan ada yang chat, ada yang nanya-nanya. Wah cepet kok Balasnya tiap hari itu gini terus. tiap hari mantengin ya, bagus. Bener-bener. Itu yang membuat dia customer-nya suka kan. Ini orang responsif gitu. Karena Mm-mm. kalau dirimu udah telat 5 menit, 10 menit, mungkin dia udah lari ke tempat lain tuh. Iya iya benar. Bener. Terus apa lagi, ada tips lain nggak untuk meningkatkan online? Hmm. Soalnya tadi, pertama tuh kita responsif ya, cepet balas. Mm-mm. Kemudian Mm-mm. kedua itu akrab tadi ya. Mm-mm. Mm-mm.
Kebayang apa lagi nggak yang dirimu udah lakukan untuk online ya? Untuk sekarang aku giveaway, giveaway setiap minggu. Giveaway ada interview. Mm-mm. Ini Oh, berarti udah dari si ini ada Koko Tommy Wong. Halo Koko Tommy. nih Dia mah tiap minggu ada giveaway-nya. Keren. minggu giveaway. Jadi, Oke, bagi kita teman-teman yang mau ikut giveaway, silahkan pantengin IG-mu ya. terus Di Ruby kalau Journey kan giveaway, ada apa? iya. Terus aku giveaway-nya tuh sebenarnya gampang banget sih kok. Cuman nge-like sama post sama follow aja. Hmm. Soalnya Like, post, dan follow. Simple. Ah, simple. Kadang kan soalnya ada giveaway yang kamu harus nge-tag teman ya berapa orang 5 orang gitu ya. atau 3 orang. Mm-mm. Ya, betul. Itu kadang tuh nggak tahu ya. Saya sendiri pun kalau ikutan giveaway kayak gitu tuh kadang males ya nggak sih? Bener sih. Iya, males yang ngetek-ngetek temen gitu ya. Iya, Kecuali dia memang gitu. Kan ada orang-orang yang memang kejar giveaway tuh. iya kan ribet. Jadi kayak ya udahlah, Ya, giveaway kan juga aku giveaway-nya memang tujuannya cuman untuk biar ningkatin eh orang-orang interaksinya dirimu. di Instagram aja. Heeh. Ya, benar, benar, benar. Berarti tips yang ketiga, sering-sering giveaway ya. Sering-sering giveaway. Ya kalau bisa. Buat ningkatin interaksi kan. Baik, baik. Ya. Ada lagi nggak? Mungkin kepikiran. Banyakin produknya banyakin sih aja sih. Itu Produknya gimana tuh? banyakin. Oh, terus aku tuh Hmm. bisa setiap hari tuh ngupload produk baru gitu sih. Di Shopee atau di Instagram? Atau dua-duanya Di barengan? Di upload? Apa gimana? Instagram. Oh, biasanya aku barengan. Jadi kalau udah di Instagram aku ngupload ke Shopee biar nggak ketinggalan. Ah, keren. Mm-mm. Tiap hari ngupload produk baru. Berarti banyak banget produk baru tiap hari. Iya. Hebat. Jadi biasanya aku lebih sekarang kendalanya kan kan aku import kan kok. Setelah nyoba yang lokal terus kayak kayaknya pingin nyoba yang import deh. Maksudnya biar membedakan Oh, yang di pasaran gitu. oh, Itu bagus banget sih responnya. oh. Tapi dari segi Bagus harga banget. masuk ya? Dari segi Masuk, harganya masuk, masuk. masuk. Ya udah jalanin aja. Iya, cuman Kalau ini dari kan segi harga masuk. COVID jadi ya gitu. Lama banget. Jadi pengiriman yang dari 2-3 minggu jadi 2-3 bulan. Buset, Iya, kok bisa? Tuh, tuh, tuh. Jadi lu kirim dari luar, kirim ke sini dari 2-3 minggu jadi 2-3 bulan. iya. Nah ya, Soalnya aku mau nanya itu. Pakai apa kirimnya tuh jadi lama banget? pakai pos biasa sih, Go. Kalau pos kan emang murah kan. Pos internasional berarti ya dia. Mm-mm. Pos kan? PT Pos kan? Bukan si JNE, DHL, Fidex itu Enggak, bukan kan? pos Indonesia. Hmm, dia, oh ya dia murah ya. Iya, murah. Oke, Tapi ya memang kendalanya lama itu sih, Go. tapi ini udah berapa lama nyoba barang baru? Nyoba barang baru. Kalau import-import sih sebenarnya udah Enggak. dari yang sebelumnya, dari yang Instagram yang di band itu udah Oh, nyoba import. Heeh. udah lama Jadi berarti dari dari situ, 2019. heeh, heeh, udah stokis dari situ. Oh, jadi pas IG-nya itu ngeband itu stoknya udah banyak kok. Oke. Dan Pusing tuh. sekarang itu masih ngabisin yang dulu atau gimana? Eh, masih ngab masih ngabisin sama nambah-nambah terus sih kok. Heeh. Oke, tapi aku nggak tahu ya kalau perhiasan kayak gini dia ada itu nggak sih, ada tren-trennya nggak sih? Misalkan nih lagi bulan ini yang Heeh. lagi diminati itu yang ini gitu, bulan depan beda lagi gitu, nggak kan dia? Ada sih, ada aku. Ada juga kayak fashion Ada, gitu kan, ada. ada Ada, musim-musimnya heeh. gitu. Mm. Ah, dia ada Tapi juga ya.
Ada. Mm-mm. Biasanya ngikutin, biasanya ngikutin yang dari perhiasan emas asli sih, kok. Jadi emas asli pun biasanya modelnya update terus kan. Ngikutnya dari Hmm. situ. Mm-mm. Tapi stoknya yang 2019 ini nggak dead stock kan? Maksudnya masih bisa keluar kan? Keluar, masih bisa keluar. Siap. Baik, baik, baguslah kalau gitu. Tapi ya apa dirimu penjualan tiap hari ada kan? Ada. Setiap hari ada Tiap hari keluar pengiriman. kan? Mantap. Ya paling perbanyak promo aja sama tadi. Mungkin dari segi dirimu tembak iklannya. Iklan itu kan harus tertarget sebenarnya. Kalau kita misalkan kayak tadi kita punya sebuah kolam, kita mau nangkep ikan khusus dari si ikan lele. Nah kita Hmm, bukan lele makan semuanya. Ikan apa sih ikan koi gitu. Itu mungkin kan butuh makanan khusus iya. tuh. Nah, kalau kita kasih makan umpan yang lain kan dia nggak bakal tertarik. Oke, iya. Makanya kalau kalau menurutku ya sebelumnya kita harus tahu nih spesifik target kita itu seperti apa. Pertama, Mm-mm. udah tahu nih kak, tadi yang punya dirimu itu kan target spesifiknya itu pertama ibu-ibu, bukan ibu-ibu, perempuan 20 Mm. sampai 40, kemudian dia apa wanita karir. Nah, kira-kira orang yang seperti itu sering ngumpul di mana sih? Kumpul di mana? Itu Hmm. jujur belum kepikiran sih, kok. Kalau misalkan nih, dirimu tahu nih dia ngumpul di mana, let's say misalkan kumpul di mall A, dirimu mungkin bisa jalan ke mall A nawarin kan langsung Iya. ruang dirimu jualan ke orang-orang yang udah tertarget kan lebih kemungkinan konversinya lebih tinggi jadinya kan. Iya. Goalnya itu sih. Goalsnya Oke. kenapa kita harus tahu market detailnya apa. Jadi kalau bisa tahu misalkan mereka sering ngumpul di mana. Yang kedua, tadi dirimu udah lakuin sih sebenarnya. Jadi dirimu cari tahu nih kira-kira influencernya. Siapa sih Mm-mm. orang-orang yang misalnya deketin dia, kemudian dia bantu dirimu untuk nge-repost, kemudian orang-orang datengin traffic ke tempatmu. Iya. Nah, kira-kira orang seperti apa sih yang kayak gitu? Orang siapa sih itu? Nah, itu yang dirimu perlu cari. Itu untuk Oke. ningkatin itu sih, ya, ke tempatmu. Iya. Mm-mm. Sama misalkan nih satu lagi, Mm-mm. tadi yang dirimu lakukan untuk kali ini udah bagus sih kalau menurutku. Keren malah kain yang tadi ya, kain polish. Iya, kain polis. Itu kan bener orang-orang yang beli perhiasanmu, itu kan bener dia butuh kain itu kan. Dan Mm-mm. dirimu kasih free, Mm-mm. additional atau value-nya. Makanya Mm-mm. orang-orang lagi ke tempatmu jadinya. Iya. Sama ya, personalitimu bagus. Jadi Mm-mm. yang tadi kamu bilang, kalau orang ngechat, dirimu balas ramah pakai stiker senyum-senyum gitu. Kemudian sampai orang Iya. bisa curhat. Benar-benar keren. Iya. Mantep itu benar. Semuanya udah lengkap. Oh ya, kalau Shopee-mu dirimu pakai ini nggak? Pakai iklan juga? Belum sih, kok. Atau Belum nyoba. Instagram doang? Belum nyoba. Masih Instagram aja sih. Soalnya kalau yang di Instagram tuh kan aku ada masukin websitenya Shopee kan. Jadi, Pakai link apa? Link tree ya? iya. Atau Pakai. langsung aja? Oh, link yang kan ada kalau di Instagram profile kan ada satu link website kan yang bisa dipakai. Oh kamu akhirnya ke Shopee aja ya? Oh karena yang paling transaksi paling lebih bagus Iya, di Shopee ya? Shopee. Mm-mm. Oke. Terus masuk ke Shopee, oh Shopee belum di iklan ya? Coba di boost pakai iklan sekalian. Iya, mau nyoba dulu. Terus Lagi. kata kunci. Kenapa? Sorry, kok. Riset kata kunci dulu. Oh, iya. Kira-kira nih, dia main kata kunci kan, soalnya iklannya Ya, dia tembak per kata kunci per klik. udah sih. Itu semua iklanku udah. Jadi kayak aku Udah, ngambilnya, di per kata. ada kata kuncinya. Jadi depannya itu sama semua. Baik. Mainnya di iklan mana? Di iklan kata kunci berarti ada iklan produk juga. Di produk serupa ada iklan produk serupa atau iklan kata kunci. Mm-mm. Main satu-satu dulu aja sembari dirimu tes dan ukur yang mana paling efektif sih. Oh, Jangan semuanya langsung. Ya oke. baik lagi kayak dirimu lakukan itu kan tes dan ukur yang penting. Mm-mm. Karena takut boncos gitu misalkan kita udah keluarin duit banyak tapi nggak efektif kan rugi juga. Iya. Tapi kalau di caseku ya, kok ya, itu justru lebih Yuk, banyak konversinya ke WhatsApp, kok. Dari, karena dirimu dari Instagram maksudnya bener nggak? iya, dari Instagram. Dari Instagram kan orang-orang oh sorry, WhatsApp pun dirimu masukin ke link juga ya. Berarti di Instagrammu ada dua link, satunya link ke
ke WhatsAppmu, satu lagi link ke Shopee atau Instagram, atau WhatsAppnya dirimu pasang nomor aja, nggak Pasang pakai nomor link. aja, pasang nomor aja. Heeh. Tapi malah banyak juga ya. Iya, Biasanya lebih orang baik. tuh lebih gampang sebenarnya, lebih Iya, gampang ngeklik. Itu kan heeh, dia ketik dulu tuh. iya, iya. Tapi lucunya gini loh, kok malah biasanya tuh sering nanya, Shopee-nya apa ya, sis? Gitu. Nah, padahal udah ada di sana ya. Kan udah ada di sana. Itu banyak banget loh Padahal, case kayak gitu. tapi itu kalau kita online, jual Heeh, online kalau menurutku ya, heeh, meskipun customer nanya pertanyaan yang receh dan misalkan nih dia sebenarnya ada di mana di deskripsi produk, heeh. namun sebagai penjual kita harus tetap kasih tahu ke dia, Iya benar. jangan memperspesifikasi. Heeh, benar. Tuh. Jadi kalau kita ajar udah lama kayak gitu, makin dia makin percaya kepada kita gitu. Karena Heeh. kan ada penjual yang pas dirimu tanya Shopee-nya apa ya, padahal di situ ada tuh. Nanti dia Heeh. bilang cek aja sih video. Kan penjualnya bukan penjual, pembelinya jadi repot kan harus keluar Iya. lagi ngecek lagi, mending ya, kita kasih tahu aja langsung di sana gitu. Itu Oh good iya, sih. kalau aku ditanyain Shopee-nya apa, langsung aku share gitu kok. Soalnya kalau disuruh ke Instagram lagi biasanya udah nggak mau, nanti dipikirnya kayak jutek banget ya. Iyalah, benar. Kesan pertama itu menentukan ya. Ah, bener. Benar, benar, benar. Sip, sip, sip. Oke, dari Instagram ya udah. Mau nanya. Dari selama ini nih, dari April ya. Shopee-nya dari April kan? Mm. Dari April sampai sekarang. Kira-kira suka dukanya kesulitannya apa sih? Jualan online di Shopee. Di Tantanganmu apa nih? Shopee. Kalau Instagram kan udah jago tuh dirimu. Di Instagram udah isi kan. Di Shopee. Kalau sekarang kendala belum ada juga sih sebenarnya aku ya. Maksudnya belum sampai yang ada problem yang gede yang sampai ini harus gimana ya? Belum sih kok. Sip. Oh, oke, mantap, mantap. Tapi kalau dirimu misalkan nih, kenapa orang-orang pada takut masuk ke marketplace itu kan sebenarnya mereka takut gara-gara ada perang harga kan, benar nggak? Karena kan kalau di Shopee gitu kan mereka bisa sort tuh berdasarkan harga terendah. Iya, iya. Mungkin untuk semua yang berjamret. Nah, Dirimu itu nggak takut kayak gitu? nah itu untungnya kan karena barangku import kok. Jadi memang sebelumnya tuh kadang aku lihat di kompetitor lain. Barangnya kayak Ya, gimana gitu. Barangnya kayak oke. gimana? Tapi aku nyari modelnya diusahakan yang nggak ada di pasaran. Oh, Mm-mm. dirimu, aku belum lihat di Shopee-mu ada ini nggak ada watermarknya nggak? Watermarknya kalau untuk foto nggak ada sih kok. Kalau bisa dipasang aja, Watermarknya. Oke, biar oke. orang nggak bisa bajak. Bener nggak? Oke. Konsepnya itu dong sih. Nah, dirimu udah susah-susah nih foto, kemudian dihias-hias, diedit, terus ada pedagang lain dia bajak foto kan gimana gitu rasanya. Oh, Goalnya itu sih. Kak. Iya, ya. Kalau yang foto-foto aku moto sendiri sekarang udah kasih watermark sih. Ah, Mm-mm. hmm, Kecuali kalau yang bagus. foto-foto produk yang udah dari pabriknya sana ya, dari websitenya, itu biasanya aku tetap nggak kasih logo. Soalnya banyak kadang reseller, sis jangan dikasih logo dong gitu. Oh, oh, karena kamu pakai reseller ya. Kalau pakai Ada. jaringan reseller ya, mereka mau jual lagi kalau kita kasih logo kita, nanti pembelinya langsung hari ke kita. Bener bener. Jangan. Iya, Sip, sip. Resellermu udah gimana aja? Udah udah berapa banyak ya? reseller belum banyak kalau aku masih beberapa aja. Dihitung jari lah Tapi masih reseller, bisa. tapi bingung nggak itu untuk maintain seller? Karena kan Terus ya, permintaannya mungkin aneh-aneh, terus nego-nego mereka akan nego harga gitu kan. Tips memaintain mereka kalau gimana nih reseller dari. dari reseller biasanya aku udah kasih harga khusus sih, kok. Nah, berarti Mm-mm, yang jadi mereka tahu dirimu juga kontrol harganya. standarnya segitu. Ada Ko Anton di sini. Halo Ko Anton. Nah, Ada Ko Anton Anton. Teddy. Nah, oke, bisa reseller untuk reseller dirimu patok harga jual nggak? Atau mau dirimu kasih mereka bebas? Pokoknya dari aku kayak gini. Terserah dirimu mau Mm, jual bebas. berapa. Mm-mm, mm-mm, bebas. Jadi aku kasih potongan harga sekian, disamain gitu kalau reseller. Karena gini,
yang aku pelajari baru-baru aku pelajari sih. Jadi dari si Pak Budisman sama Pak Baskoro itu mereka Mm-mm. menyarankan kalau misalnya kita punya reseller, kalau bisa itu kita yang kontrol harganya. Jadi kita kasih mereka margin. Namun harga jualnya kita kontrol. Karena kalau kita nggak kontrol harga jualnya, nanti mereka sendiri perang harga. Kalau sesama reseller kita perang harga kan bahaya juga buat kita. Iya, 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 benar banget. Iya, iya. Jadi kita maintain di sana. Sama gini, kalau mereka sampai perang harga, impactnya adalah produk kita. Jadi orang lihat, ini kok ada yang jual harga murah, harga mahal, bener yang mana, yang bagus yang mana. Oke, oke, oke. Iya, iya, benar. Karena kita yang punya produknya, kita tahu nih produk kita value-nya itu dari segi mata customer kira-kira kayak gimana. Jadi sebaiknya kita yang monitor, kita yang kontrol sih harganya. Mm-mm. Oke, oke. Itu saran aja, tapi Not. nah, karena aku juga mau pakai reseller sih untuk plastiko. Makanya aku lagi ngerancang harganya. Kalau aku Oh. resellernya Mm-mm. 4 Hmm. atau 5, empat level. Cut level, oke, oke. Jadi kalau level berdasarkan aku dilihat dari pembelian sih. Dia sekali beli berapa, itu diskonnya beda-beda. Oh, Namun oke. harga yang kita tuh patokin harganya hanya harus kayak gini gitu. Gak boleh lebih mahal, gak boleh lebih murah. Mm-mm. Kayak gitu. Oke, Nah, terserah mereka mau iklannya gimana gitu. Ini monggo, tapi marginnya segini. Kayak gitu sih goalsnya. oke, oke. Tapi enak juga kalau udah punya reseller kan. Kita tinggal udah tahu tempat buangannya ya. Iya. Gampang. Ah, ya, ya, yang tadi, yang dulu bilang, yang impor tadi, itu kenapa? Dia nggak bisa masuk. Jadinya dia jual 3 bulan gitu jadinya. Jadinya Pakai switch pos. lagi, cari supplier lokal lagi kok. Sayang kalau misalkan udah. Ya, oh, kamu Mm-mm. coba diri cari di, dapat Kenapa? nggak? Cari di Batam. Di Batam. Karena gini, kalau Mm-mm. dari segi Batam itu kan namanya free trade Ya. zone ya. Mm-mm. Biasanya mereka untuk ongkos harga barang itu lebih murah di Batam. Mm-mm. Nah, tapi, Karena, nah, ya, oke, gimana? gimana? Aku lanjut duluan. Tapi itu free trade zone. Misalkan kalau dia masuk ke Batam itu, kendalanya Batam itu akan diterima sebagai dia luar negeri sih. Jadi misalkan nih ada peraturan di mana bebas biaya masuk itu sampai berapa dolar gitu. Mm-mm. Nanti misalkan dikirim dari Batam itu melebihi berapa dolar itu kena pajak tetap. Jadi mau kena pajak kalau nggak salah itu 3 dolar ya sekarang. $3. Di bawah 3 dolar itu bebas. Kalau dulu tuh 75 dolar. Oh, Sekarang tuh jauh kalau nggak banget. salah Iya, iya, iya. udah lama jadi dolar. Bukan 3 dolar nanti kalau di pos nanti mereka kasih kasih billingnya tuh kena pajaknya berapa. Oh, iya, Pajak iya, impor. bener. Itu aku nyadar tuh, itu kayaknya awal tahun ya. Itu biasanya kalau datang, datang itu aku paketnya segini lah paling se HP gitu ya. Paling bayarnya cuman 20.000 gitu. Terakhir datang Sekarang kayak 75.000. Aku kaget. Loh, kok 75.000 ya? bener. Dia kena pajak impor sekarang. Iya. Dulu tuh di bawah 75 setahuku. Sekarang di bawah 3 dolar. Mm-mm. Makanya, tapi makanya kalau misalkan barang impor dari masih hitung-hitung sana juga sih. Namun sebenarnya ada beberapa tips yang kayak kemana aku bilang. Iya, iya, iya. Iya maunya ya kok nanti. Ya semoga ya. Tapi kenapa dirimu nggak berani langsung misalkan beli ke websitenya Alibaba gitu? Atau Eh, pernah pakai nggak? udah pernah nyoba di Alibaba sih kok. Cuman memang kuantitinya kan banyak banget. Harus Nggak juga. Tergantung nego. Jadi tergantung gini, ya. benar. Dirimu benar. Penjual di Alibaba itu mensyaratkan istilah mereka itu MOQ. Mm-mm. Minimum order Mm-mm. quantity. Let's say Mm-mm. minimum order quantity-nya harus 1.000 pieces. Mm-mm. Cara dirimu nego adalah bilang aja kamu mau beli 10.000. Tapi sebelum beli 10.000, kamu butuh sampel. Sampel nggak mungkin sampai 10.000. Kamu bilang sampel misalkan dia nih MOQ-nya 1.000 nih. Kamu bilang, let's say kamu mau beli 100, sudah. Saya beli 100 dulu deh untuk ngetes tes market. Mm-mm. Biasanya akan dikasih. Cara negonya gitu. Oh, oke, oke, Dirimu oke. sesuatu Dicoba. yang lebih, kalau nggak minimum MOQ dia, dirimu beli itu. Mm-mm. Namun ya bilang sebelum apa? Sebelum berani ambil lebih banyak, dirimu butuh sampel dulu untuk tes market. Iya, iya. Kadang-kadang kalau dirimu jago,
Mereka kadang-kadang kasih gratis kok. Oh ya, Kayak plastiknya itu bisa satu 50 gratis. mantep 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 gue. Pintar-pintar nego. Nggak Oke, salah. Karena mereka bisa bukan butuh dicoba. butuh kita. Ya, bener. Tapi bisa kok. Jadi Oke, bener. oke. Alibaba itu enaknya dia pabrik sih kebanyakan. Iya bener. Langsung gitu. AliExpress itu bisa Mm-mm. kalau berani. Saya pernah juga AliExpress. Pernah loh. Lebih mahal. Bener nggak? Iya lebih mahal. AliExpress itu retail soalnya. Iya. Alibaba dia pabrik. Nah, Iya. kalau yang kemarin saya bilang, kalau mau, ya itu. Jadi mau harus cari-cari lagi lewat Shopee. Mm. Shopee itu kan kalau jadi mati, kadang-kadang ada tuh pengirimannya luar negeri. Mm-mm. Itu penjual Cina yang jual barangnya di Indonesia. Iya iya. Itu bisa juga kalau mau nyari. Coba monggo. Iya. Cuman kan Dan kemarin mereka soalnya udah, nunggu stok ah, kelamaan kan kok. Jadi kayak aduh ini apa yang harus diupload nih gak ada barang. Udahlah cari yang lokal dulu dong gimana. oh, iya. Dirimu kan punya stok banyak ya tuh. Mm-mm. Mending dihabis-habisin dulu aja ya, takut dia nanti sudah ganti trennya susah. Iya, iya. Paling kalau gini aja dirimu foto ulang bisa nggak tuh? Oh iya, Di foto ulang. biasanya foto aku dari yang paling bawah tuh aku roll lagi ke atas kok. Jadi di foto Nah, ulang. Mm-mm. boleh. Boleh, paling di foto ulang gitu. Misalkan backgroundnya kemarin warna hitam, sekarang warna putih. Mm-mm. Dikasih biasanya beda, dianggap aja sebagai produk baru gitu. Iya, iya Nanti tuh aku iklan biasanya aja gitu sih. Mm-mm. di rolling gitu aja. Nah, kalinya gitu ya. Kalau juga biasanya gitu, soalnya kalau barang-barang lama ya udah yang penting cepet keluar. Iya, benar, benar, benar. Jangan sampai nyetak banyak. Iya. Terus biasanya kalau aku beli barangnya itu mepet-mepet sih. Mepet-mepet. Maksudnya aku nggak mau nyetak banyak. Oh sama aku, Beda dulu kayak aku juga sama-sama. jadi order itu, misalnya kita punya buffer lah hitung-hitungannya misalkan nih. Mm-mm. Oh ngirim barang ternyata 2 minggu. Ya udah, aku estimasikan dulu kira-kira 2 minggu nih, untuk 2 minggu aku butuh stok berapa banyak. Nah setelah barangku udah nyampe stok 2 minggu itu, aku baru order lagi gitu. Oh Jadi iya iya. stoknya kalau mungkin. Iya iya, aku juga sih kok. Jadi modelnya banyak, tapi per model itu nggak banyak stoknya. Belum Ya, belum. kalau diri ini varian sih ya. Main varian, Varian lebih banyak main varian. itu, kalau gitu nggak masalah juga sih. Nggak apa-apa, terusin aja. Keren. Baru tinggal di apa, diperbanyak lagi di Shopee-nya ya. Iya iya. Pokoknya udah oke kan tadi. Kenapa sorry kok? Instagramnya kan udah jago tadi. Instagramnya udah apa ya, orang-orang udah percaya juga ke dirimu. Iya iya udah Kan ada. nggak apa-apa kok. Selama konversinya bagus, terusin aja. Iya. Terus Di, pokoknya story sih kok. Story itu harus harus update terus tuh storynya. Instagram Story ya, iya. Jadi biar orang-orang tahu Instagram itu aktif gitu kan, jangan sampai. Jadi pakai story atau pakai feed juga? Atau main Feed story dan aja? story di-combine sih kok. Jadi biasanya aku ngupload di feed itu aku ngupload ke story lagi untuk di tag gitu biasanya. Iya, boleh. Mm-mm. Iya, kayaknya udah Facebook oke lah kalau nggak. Karena kebanyakan yang materinya kayaknya mainnya Instagram ya, jangan Facebook ya. Iya iya bener. Ya, karena kan tadi udah dapet tuh wanita 20 sampai 40, wanita karir, dia belum punya anak. Sudah, tinggal cari Iya. ngumpulnya di. Mm-mm. Kayaknya kebanyakan di itu sih di Instagram ini. Instagram memang. Terus mereka ada komunitasnya nggak tahu ya. Kenapa kok? Komunitasnya nggak, misalkan ibu-ibu apa gitu, Oh, komunitas wanita karir. belum sih kok. Aku udah pernah nyari sih, nggak masuk. Oh, nggak ada ya. Mm. Baik, karena kan kalau bisa masuk ke komunitas enak tuh. Sekali Iya beli sih, iya, langsung banyak gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Sip. iya. Tesis kita tinggal 4 menit lagi nih. Oh, cepet banget, nggak kerasa ya. Cepet ya. Cepet. Kayak baru gitu. Tinggal 4 menit lagi. Oke, oke. Ada Sip. pertanyaan nggak? Ada, Mungkin. kita tadi belum buka open question loh. Iya, Gawat. nggak baca sama sekali loh. Sama nggak baca. Sorry. Maaf Tadi ya teman-teman.
Kita Harus keasikan lanjut ke ngobrol atas. nih. Eh, Kayaknya belum ada. Ini aku lagi manjat ke atas. Kayaknya belum ada sih kok. Gak apa-apa udah. Ya udahlah, Jadi pesan dan pesan ya buat temen-temen yang mau mulai bisnis online nih misalkan. mulai aja dulu. Betul. Mulai aja dulu, serius. Mulai aja tuh. Mungkin bagi Heeh, teman-teman yang pengen belajar Tokopedia itu kan Anton sama Tokopedia lagi bikin itu kan kerja sama Tokopedia kan mungkin bisa diikutin APC reseller. heeh, heeh, Jadi mereka lagi buat pelatihan gitu untuk jualan lewat Tokopedia. heeh. Mungkin bisa bener mulai aja dulu karena kalau kita nggak mulai kita nggak tahu. Iya, nggak tahu problemnya juga apa, nggak tahu gimana caranya. Betul. Heeh, Kalau kita udah nyemplung kita udah mulai kita tahu nih oh masalahnya di sini kemudian kita bisa perbaiki lagi kan. heeh. Ini kalau nggak mulai kita hanya udah dari luar kagak bakal maju-maju. Udah bener Betul. mulai aja dulu. Mulai aja Start dulu. small ya. Yang satu langkah. Sip. Thank you ya. Ada yang Thank you nanya, ya. udah habis ya Ada waktunya. masih ada 2 menit kalau mau. Itu Aduh. udah sebelum riset apa cukup dari marketplace aja maksudnya sebelum riset apa cukup dari marketplace aja? Mungkin riset. Kalau dirimu Risetnya melakukan riset, apakah cukup dari marketplace saja satu produk itu oke atau enggak? eh biasanya aku tetap balik lihat ke kompetitor lagi sih kok untuk Ya, produknya. pertama tuh kompetitor. Kalau Mm. kompetitornya nggak ada, itu pasti nggak ada yang nyari. Iya, Bener nggak? jadi memang aku mengusahakan modelnya nggak sama kayak yang kompetitor. Betul. Mm-mm. Justru itu yang ngebus banyak sih. Karena unik. Kalau unik tuh riset itu benar kita pertama bisa ngeliat dari kompetitornya banyak ya yang menjual gitu. Mm-mm, Kalau mm-mm, kompetitor nggak ada, berarti kan produk itu nggak ada mm-mm. demandnya mungkin. Iya, Kedua, kita bisa tahu dari pernah pakai Google Trend nggak? pernah. Google Keywords, Google Trend. Ya. Google Trend itu kan Pernah. kita bisa ngecek nih, kira-kira kata kunci ini banyak nggak peminatnya di Indonesia. Mm-mm, Aku mm. biasanya kayak gitu juga. Oke, oke, oke. Thank Terus, Kalau gini, cukup dari marketplace aja. eh Jujur aku belum pernah riset di marketplace ya. Soalnya mainnya di Instagram. Jadi ya ya, risetnya di Instagram. ini udah 2 menit masih ada sih. Udah ada lagi nggak? Bagaimana cara mengatasi customer PHP? Tuh, pernah pasti. Customer Pernah nggak sih? PHP. Sampai customer PHP. Ya udah emang bukan jodohnya aja sih. Oh kadang Bener. aku Karena follow up sih biasanya kok. Follow up 2-3 kali lah. di hari yang sama atau dirimu kasih jeda untuk follow up ya. Hmm, kasih jeda sih kok sehari lah paling nggak biasanya. Soalnya udah Ya, pernah nyoba langsung di follow up ya nggak direspon. baik mending kasih jeda dulu kan. Nah, Iya, heeh. sama satu lagi kalau kalau bisa Mm-mm. kita jangan kasih pilihan yang isinya ya atau tidak, tapi kita kasih pilihan warna gitu yang secara tidak langsung tersirat gitu kita pengen dia beli. Iya, Jadi iya, kita oke. kasih pilihannya mau dikirim hari apa, besok atau hari ini gitu. Oh iya, aku Jangan biasa. kita tanya beli atau enggak. Iya, iya. Biasanya aku ini Kita, sih, sis, halo, hari ini ada pengiriman jam segini nih. Mungkin mau ikut pengiriman nah, hari ini kayak gitu sih biasanya aku follow up-nya. ya boleh kayak gitu. Jadi secara tidak langsung kita pengen di Mm-mm. kayak tersirat gitu. Iya. Oke, ini tinggal 30 detik lagi. Mungkin kita tutup dulu biar Tutup. bisa di save. Iya, iya, oke kok. Oke, thank you ya Thank teman-teman. thank you Saya teman-teman. yang Malam. terharu. Thank you, teman. Thank you ya sis Yonita Ya, atas thank you sharingnya. kok. Baik, Bye, God thank you bless. sampai ketemu. Iya, God sampai bless. ketemu. Thank you.